Bagaimana nih kabarnya Teh Anida hari ini? Alhamdulillah baik teh. Baik Teh. Apakah dari tadi di perjalanan ada hambatan atau tidak menuju ke sini? Alhamdulillah tidak ada juga. Tidak ada juga ya. Baik. Kira-kira seminggu ke belakang Teh Anida lagi sibuk ngapain? Sibuk, mungkin ada kegiatan tambahan ya di kampus seperti apa ya, saya mengikuti kegiatan pengembangan bahasa mungkin di kampus. Pengembangan bahasa. Apakah itu dirasa mungkin menambah Teh Anida semakin menjadi orang yang percaya diri nggak? Ya semakin. Semakin juga. Berarti dengan mungkin Teh Anida mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu juga menambah mungkin Teh Anida menjadi seorang Teh Anida yang lebih baik dan lebih percaya diri lagi, gitu ya. Apakah ada kesibukan lain Teh selain itu? Enggak ada. Coba kalau dari pagi Teh Anida mungkin kegiatannya apa nih yang dilakuin Teh Anida dari pagi mungkin sampai saat ini kesini gitu? Dari pagi mungkin dari bangun subuh ya, bangun subuh, sholat, terus membereskan tempat tidur, nyapu kamar, terus nyapu ke ruang keluarga, ruang tamu sampai keluar. Kemudian pas waktu jam 6 nanti jadi siap-siap lah, kalau saya kan dandan gitu. Iya. Terus makan, udah makan, menjemur handuk, berangkat ke kampus. Nah di kampus mungkin sampai tergantung hari gitu ya, tapi rata-rata sampai jam 12 mungkin. Nah kemudian setelah jam 12 atau kadang lebih dari jam 12 mungkin jam 1 mungkin. Tadi saya dihubungi sama teteh untuk melakukan kembali. Kemudian berangkat ke sini, sampai di sini tuh. Mungkin itu ya kegiatan Teteh dari pagi sampai hari ini, mungkin itu ya sampai di siang ini. Apakah ada kegiatan yang memang di hari ini tuh kayak ngebuat Teh Anida itu kayak kesal atau gimana, ada nggak? Kalau kesel gak ada ya, soalnya tadi mohon maaf ya, tadi kan hari Kamis, di mana hari Kamis suka ada sisa waktu, jadi waktu itu dipergunakan saya dengan teman-teman untuk bermain di tengah Time gitu. Iya, seperti itu. Seperti itu aja Teh. Apa ada kegiatan lain mungkin yang dilakukan oleh Teh Anida bersama teman-teman? Mungkin lebih ke nonton gitu. Nonton-nonton aja gitu ya. Iya. Oke, siap. Baik. Nah, seperti biasa lagi ya Teh, mungkin seperti sesi-sesi yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Di sini mungkin saya juga izin untuk mengambil catatan untuk mungkin nanti kedepannya saya mencatat. Lalu mungkin juga saya izin merekam ya Teh untuk mungkin nanti kedepannya sebagai bukti bahwasanya saya dengan Anida itu pernah melakukan sesi konseling. Nah, lalu mungkin sekarang masuk ke pembahasannya Teh. Jadi apa nih? Perubahan apa yang Teh Anida rasakan nih setelah mungkin terakhir kali kita bertemu? Ya. Mungkin lebih ke semangat, percaya diri, dan lebih ke konsisten gitu, membiasakan percaya diri dan nilai-nilai yang kemarin dibahas. Baik, Teh Anida mengatakan bahwasanya perubahan yang mungkin dirasakan oleh Teh Anida seminggu ke belakang, mungkinnya beberapa kali ke belakang itu, yang pertama itu Teh Anida ini makin semangat gitu ya Teh. Terus Teh Anida juga makin percaya diri nih. Terus mungkin yang tadinya itu Teh Anida itu kayak menjalankan nilai-nilai yang kita sepakati mungkin atau yang pernah kita obrolkan di sesi sebelumnya. Lalu nih boleh ditunjukkan kepada saya Teh mengenai mungkin semangatnya itu seperti apa nih yang mungkin yang berbeda pada diri Teh Anida kemarin itu. Jadi semangat kayak menyapa, kemudian berbaur dengan yang lain, terus semangat mungkin memberanikan diri untuk kalau di perkuliahan memberanikan diri untuk bertanya, kemudian diskusi seperti itu mungkin. Bagus sekali ya Teh. Saya sangat senang sekali ya Teh mungkin ketika saya mendengar bahwasanya perubahan yang dirasakan Teh Anida itu dirasa baik oleh diri Teh Anida, yang mungkin Teh Anida itu mengatakan kayak Teh Anida sudah lebih berani untuk menyapa, juga kayak berbaur juga ya Teh. Terus juga kayak Teh Anida memasuki mungkin hal baru, yaitu Teh Anida kayak banyak bertanya, terus ikut berdiskusi juga bersama teman-teman yang lain. Itu sebuah perubahan yang memang perlu saya apresiasi ya Teh. Mungkin ketika Teh Anida
mendengar bahwasannya dalam catatan saya itu Teh Nida itu kurang percaya diri, kurang seperti ini. Namun sampai saat ini perubahan Teh Nida, ketika Teh Nida mempunyai perubahan lalu Teh Nida mentekadkannya untuk berubah, Teh Nida mempunyai kayak kekuatan untuk melakukan hal tersebut gitu. Lalu Teh Nida juga mengatakan bahwasannya Teh Nida juga kayak percaya diri lah, lebih percaya diri gitu. Kayak lebih bisa dispesifikasikan kembali mengenai kayak percaya dirinya itu bagaimana lagi gitu. Mungkin kayak kalau misalkan presentasi jadi kan biasa dulu presentasi suka ada rasa ya magang ya seperti itu. Jadi kalau misalkan di posisi sekarang ini rasa-rasa itu teh udah gak ada. Jadi mungkin malah makin baik gitu ya Teh. Yeah. Apa tuh yang mungkin menyebabkan Teh Nida ini kayak di presentasi mungkin ya, yang dulunya mungkin Teh Nida kayak kurang berani dalam berbicara, namun sekarang Teh Nida itu kayak berani nih dalam berbicara. Lalu apa tuh yang memang Teh Nida lakukan, atau hal apa yang membuat Teh Nida itu menjadi semakin percaya diri untuk melakukan presentasi tersebut? Yang pertama mungkin dari pikiran saya, kemudian tekad yang saya tekadkan ketika sesi konseling dulu, bahwa seharusnya dikatakan kalau kita tidak percaya diri itu sama aja kayak hal bodoh. Nah, setelah saya ingat kembali bahwa itu hal bodoh, ya jadi hal itulah yang mendorong saya untuk bertekad menanamkan percaya diri. Baik, berarti Teh Nida juga menyadari ya bahwasanya pikiran dan tekad yang kuat itu dapat membuat seseorang menjadi berubah menjadi lebih baik gitu, seperti itu. Baik Teh, lalu perubahan apa lagi nih mungkin yang Teh Nida rasakan setelah mungkin kemarin? Apalagi mungkin selain Teh Nida menjadi semangat, Teh Nida percaya diri, juga mungkin Teh Nida melakukan kekonsistenan tersebut gitu. Jadi perubahan apa lagi mungkin yang dirasakan oleh Teh Nida? Feedback teman-teman mungkin bagaimana? Iya Teh, yang pertama feedback teman-teman, kemudian sikap mereka yang begitu menghargai saya. Ternyata yang dulu saya pikirkan takutnya mereka tuh mengucilkan atau apa, tapi ternyata hal itu tidak terjadi, malah mereka sangat menghargai, mengajak, juga apa ya, lebih ke perhatian juga seperti itu. Itu berarti kayak jikalau mungkin dimana kita bisa sebut bahwasanya diri kita bervalue, mungkin nyata mempunyai nilai, orang lain juga akan menghargai kita dengan hal itu gitu ya Teh. Iya. Berarti mungkin ketika Teh Nida mempunyai tekad atau mempunyai kayak keinginan untuk berubah, lalu mungkin dalam presentasi Teh Nida kelihatan ada kenaikan juga, mungkin bisa sebut juga menjadi orang yang mulai bervalue nih. Iya. Makin menjadi orang yang lebih baik, berarti dapat dikatakan bahwasanya ketika mungkin kita mendapat value yang bagus, orang lain juga akan memandang atau melihat kita itu dengan baik juga, seperti itu ya Teh. Lalu mungkin ketika Teh Nida mendapatkan feedback yang baik nih, yang dirasa baik oleh Teh Nida dari teman-teman, perasaan Teh Nida bagaimana? Yang pertama bersyukur, kemudian bahagia, dan menanamkan dalam diri itu mengingatkan diri lebih tepatnya ya untuk tidak lebih naik. Jadi tetap aja konsisten dengan lidah yang sekarang, bukan jadi naik di sana itu artian gak boleh sombong aja gitu. Bagus sekali ya Teh. Itu sangat bagus sekali ya Teh. Mungkin dimana ketika saya mendengar bahwasanya Teh Nida juga sudah sampai berpikiran ke sana, karena mungkin itu juga perlu diapresiasi menurut saya gitu ya Teh. Itu karena hal bagus juga, karena tidak semua orang itu bisa melakukan perubahan Teh, tetapi dengan usaha yang Teh Nida lakukan, terus juga dengan usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Teh Nida ini, Teh Nida itu dapat mencapai perubahan yang Teh Nida inginkan, seperti itu Teh. Baik nih, dalam catatan saya nih, Teh Nida itu sedang waktu di sesi pertamanya itu Teh Nida itu sedang berada di skala 6. Iya. Lalu setelah kita melakukan konseling kembali, melakukan pekerjaan rumah, konsisten dengan hal itu, lalu Teh Nida juga mengatakan bahwasanya sangat signifikan sekali ketika Teh Nida mengatakan bahwasanya Teh Nida itu berada di skala 9 nih. Itu kan sangat jauh sekali ya Teh, 6, 7, 8, 9 itu mungkin naiknya beberapa skala ya Teh. Berarti itu kan sangat dirasa bagus oleh saya gitu. Terus saya mendengarnya kayak seakan kayak senang ketika saya tahu bahwasanya Teh Nida itu berubah gitu, ada kenaikan juga. Nah ketika mungkin terakhir kali kita bertemu itu Teh Nida itu berada di skala 9. Lalu mungkin sekarang Teh Nida berada di skala berapa Teh? Mungkin ya bagi saya
saya sudah merasa di skala 10 mungkin ya teh. Berada di skala 10. Iya, soalnya dalam segi mungkin diambil contoh kita presentasi ya. Dulu kan kadang saya merasa pertanyaan yang saya menanyakan takut dinilai apa sama dosen, terus teman-teman mengiranya apa, tapi kalau sekarang tidak ada pikiran seperti itu, justru kayak lebih ke membuka forum diskusi kembali bagi mereka yang berpendapat lain dengan kita, atau mungkin menambah pengetahuan kembali dari dosen, kayak menambahkan materi gitu. Berarti hal itu juga ya teh yang mungkin membuat Tenida makin menjadi diri Tenida yang lebih percaya diri gitu ya teh. Mungkin selain itu apa nih yang membuat Tenida mampu untuk mencapai angka 10 hari ini gitu? Seperti yang dikatakan sebelumnya teh, mengingat ketidakpercayaan itu sebuah hal yang sangat bodoh. Nah, mungkin saya di sana merasa bahwa dalam hati, dalam pikiran, dalam mental itu gak boleh nilai yang seperti itu tuh. Jadi ayo kayak menyemangati diri sendiri seperti itu mungkin kan. Baik, berarti Tenida itu kayak Tenida dapat dikatakan mungkin sekarang sampai ke skala 10 itu Tenida karena konsisten dengan apa yang Tenida kerjakan gitu ya teh. Bagus. Nah, sekarang nih kira-kira karena memang sekarang kita sudah mencapai skala yang kita tuju ya teh, skala yang memang akan kita prioritaskan dari awal sesi sampai hari ini, kurang lebih kita sudah melakukan 3 pertemuan, lalu itu mungkin dirasa cepat sekali ya teh menurut saya ketika mungkin kita dulu sebelum pertemuan kedua itu kita tuh melakukan dulu apa sih kayak ya melakukan jeda terlebih dahulu selama 2 minggu mungkin ya teh. Lalu di sana mungkin kayak tercipta ya bahwasanya kayak perubahan di Tenida itu kayak semakin menjadi gitu ya, kayak mungkin Tenida menjadi seperti ini, menjadi lebih bagus gitu kan. Jadi mungkin ketika kita tidak melakukan pertemuan melalui konseling, tapi Tenida tetap konsisten pada usaha yang ada dalam diri Tenida gitu ya. Baik, sekarang kira-kira apa lagi nih yang akan membuat Tenida mungkin komitmen terus gitu teh, ketika mungkin kita sudah mencapai angka 10 kan, ketika kita punya tujuan dan punya cita-cita nih misal kan sudah dibayangkan ya, ketika kita sudah mencapai apa yang kita cita-citakan berarti kita harus mempunyai komitmen untuk terus melakukan perbuatan yang baik yang memang akan mengkonsistenkan kita di tahap tersebut gitu teh. Mengistiqomahkan juga mungkin bisa disebut juga seperti itu. Lalu komitmen seperti apa tuh yang akan Tenida bangun terus gitu teh di selanjutnya setelah sesi konseling? Mungkin saya akan berkonsisten untuk menyapa, kemudian memberi perhatian kepada orang-orang, terlebih orang-orang di sekitar saya gitu ya. Kemudian membantu orang-orang yang memang misal kayak orangnya itu sedang mendapatkan masalah atau apa, atau sedang kesulitan, ketika saya mampu untuk membantunya, apa salahnya gitu, seperti itu. Kemudian berempati juga terhadap teman yang misalkannya mempunyai problematika dalam kehidupan itu minta seperti itu ya. Baik, itu mungkin komitmen yang sangat bagus sekali ya teh, yang dimana mungkin tentunya komitmen ini yang akan mengantarkan Tenida ini ke tujuan yang akan Tenida capai lagi nantinya gitu ya teh. Lalu yang mana mungkin komitmen yang tadi disebutkan oleh Tenida akan mengantarkan Tenida pada diri Tenida yang akan menjadi orang yang berguna pada nantinya, mungkinnya berguna bagi diri sendiri, bagi orang tua, juga bagi teman-teman yang memang akan membutuhkan Tenida pada saat itu. Lalu apakah seminggu kemarin juga Tenida melakukan semua nilai-nilai kehidupan yang kita sepakati itu? Alhamdulillah saya melakukan. Apakah ada hambatan nggak dalam hal itu? Enggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Iya. Lalu apakah kayak dirasa berat nggak ketika mungkin Tenida sudah mengatakan bahwasanya oh iya saya punya nilai-nilai seperti ini, saya juga harus melakukan seperti ini untuk mungkin saya melakukan perubahan yang lebih baik lagi tuh. Kira-kira kayak dirasa ada keberatan nggak melakukan hal tersebut? Tidak ada sama sekali teh, soalnya kayak dipikir kembali, kalau misalkan kita tidak melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu tidak karena Allah, ataupun tidak ada niatan atau dalam hatinya tuh kayak
suzon terus terhadap perbuatan yang kita lakukan. Nah, hal itu juga yang menjadi hambatan kita. Nah, saya sendiri juga menanamkan tidak seperti itu, namun kayak ya udah husnuzon bahwa nilai-nilai kehidupan yang saya lakukan ini tidak ada mudarat bagi siapapun, justru menambah nilai-nilai positif terhadap diri saya sendiri. Bagus sekali ya Teh, sangat bagus ketika mungkin Teh Nida sudah tahu hal yang memang dirasa kayak oh ya ini tuh baik banget gitu Teh, terus Teh Nida juga melakukan hal tersebut, itu sangat mungkin perlu diapresiasi juga ketika Teh Nida mampu kayak berpikir seperti itu gitu ya Teh. Baik, jadi mungkin komitmen yang akan Teh Nida lakukan kedepannya mungkin agak lebih banyak ya Teh. Lalu mungkin apakah ada komitmen lain yang akan Teh Nida tambah-tambah nih untuk mungkin membuat Teh Nida ini menjadi lebih konsisten pada perubahan? Mungkin nggak ada ya Teh. Tapi kalau misalkan ditakdirkan nih Teh, sebenarnya rasa percaya diri itu tidak hanya menyapa atau apa ya, tapi ketika kita ditakdirkan Allah untuk bahwasanya kita mendapatkan rezeki lebih, seperti yang dikatakan di sesi kemarin bahwasanya saya mau berkonsisten untuk bersedekah. Jadi di mana bersedekah kita kan hanya sedekah itu kan kepada orang, selebihnya kepada orang yang tidak mampu, di mana orang yang tidak mampu itu kan belum tentu kenal dengan kita. Nah, ketika kita ada jalan untuk bersedekah kepada mereka, maka mereka juga akan mengenal kita. Mungkin seperti itu. Jadi kayak menambah kenalan, menambah teman, ya seperti itu. Baik, itu juga hal yang akan mungkin membantu Teh Nida untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi gitu ya Teh. Berarti bisa sebutkan komitmen ini sangat banyak ya Teh. Mungkin gak apa-apa tidak disebutkan kembali satu-satu, namun mungkin nanti saya akan memilih Teh Nida mungkin meminta waktunya untuk menuliskan mengenai mungkin komitmen apa yang akan Teh Nida atau janji apa yang akan Teh Nida lakukan ke depannya setelah mungkin kita melakukan sesi konseling kali ini. Baik, sekarang mungkin setelah kita atau mungkin nanti setelah membuat komitmen, saya akan menyuruh Teh Nida mungkin lebih ke kayak setelah kita menuliskan komitmen, makanya mungkin di sini ada 3 kolom ya Teh. Mungkin nanti saya akan memberikan kertasnya kepada Teh Nida. Yang pertama itu ada mungkin komitmen nih, komitmen apa mungkin yang akan Teh Nida lakukan sampai mungkin nanti yang akan membantu Teh Nida dalam perubahan yang, karena memang mungkin setelah sesi konseling kali ini berakhir kan tidak akan ada yang membantu lagi, maksudnya tuh kayak Teh Nida akan berusaha sendiri gitu Teh untuk melakukan perubahan kembali gitu tanpa mungkin dorongan dari saya juga. Nah, ketika mungkin Teh Nida sudah mempunyai catatannya, jadi Teh Nida kayak sudah mempunyai janji, sudah mempunyai catatan untuk terus Teh Nida lakukan gitu. Jadi kayak oh iya, saya punya catatan seperti ini, berarti ketika mungkin saya tidak merasa percaya diri, saya punya catatan ini yang memang akan membuat saya terus seperti ini gitu, seperti itu. Bisa dimengerti Teh? Iya. Baik. Mungkin di sini saya sudah menuliskan 3 kotak ya Teh mengenai komitmen, reward, juga punishment yang mana mungkin saya akan izin untuk menjelaskan terlebih dahulu ya Teh. Makanya mungkin dalam sesi komitmen ini setelah kita sehabis konseling, Teh Nida akan melakukan janji apa yang akan terus Teh Nida lakukan bersama diri Teh Nida yang akan mungkin nantinya akan selalu membantu Teh Nida dalam hal perubahan yang lebih positif lagi gitu. Lalu mungkin di sini juga ada reward nih, maksudnya reward itu kayak hadiah apa untuk diri sendiri yang mungkin ketika Teh Nida mampu untuk mencapai komitmen tersebut, ketika Teh Nida mampu untuk kayak membuat janji yang Teh Nida lakukan untuk diri sendiri, Teh Nida kan harus berhak mendapatkan reward nih untuk diri Teh Nida sendiri. Lalu mungkin Teh Nida bisa menuliskannya di sini. Lalu mungkin ke punishment kayak misal ketika mungkin Teh Nida tidak mampu untuk mencapai ini, tidak mampu untuk melakukan ini, Teh Nida akan melakukan hal ini yang memang kayak membuat Teh Nida kayak oh iya, agar saya tidak seperti ini berarti saya harus melakukan komitmen ini, seperti bisa dimengerti. Baik, boleh sekarang Teh Nida boleh menuliskan dulu di sebelah sini.
udah mungkin teh. Nah seperti ini teh, boleh saya lihat. Komitmennya sangat banyak sekali ya teh. Apakah Teh Nida mampu untuk melakukan komitmen ini? Bisa makan. Sama mampu ya teh, karena mungkin di sini juga dari word juga, ada punishment-nya juga. Berarti Teh Nida akan berusaha untuk melakukan komitmen ini ya teh, yang akan mungkin nanti membantu Teh Nida untuk konsisten terus pada sebuah perubahan yang lebih baik. Baik teh, karena mungkin di sini saya sudah mendapatkan mengenai catatan mengenai komitmen, reward juga punishment dari diri Teh Nida untuk diri Teh Nida sendiri juga. Di sini saya mungkin hanya membimbing ya teh. Mungkin kita mengulang sedikit teh mengenai pertemuan kita dari awal sampai hari ini. Kira-kira mungkin kesan atau pesan dari Teh Nida nih untuk sesi konseling kali ini tuh bagaimana? Mungkin terkesan membuat saya lebih baik. Kemudian membantu serta mendorong untuk membunuh rasa ketidakpercayaan. Seperti itu mungkin teh pesannya. Seperti itu. Lalu mungkin untuk pesannya? Mungkin kalau pesannya jika sewaktu-waktu kan ya benar-benar tidak terjadi. Jika sewaktu-waktu saya mengalami mental down atau apa, mungkin tetap jangan bosan terhadap apa ya? Baik. Mungkin kalau saya bertanya teh mengenai karena kita mungkin sudah melakukan pertemuan selama 3 sesi ya teh, bisa sebut. Kira-kira sesi mungkin yang paling berkesan nih menurut Teh Nida ketika kita melakukan sesi konseling di pertemuan berapa? Mungkin antara yang kedua ya, dimana hal dimana terjadinya apa sih, bukan terjadi, jadi ada jeda gitu deh. Dan dalam jeda tersebut saya mengalami nilai kenaikan mungkin di sana. Jadi di pertemuan tersebut yang memang membuat Nida tuh kayak oh iya, kesan saya yang memang dirasa sangat berkesan itu ketika kita menjeda dulu, lalu mungkin Teh Nida fokus pada perubahan yang bisa Teh Nida lakukan gitu. Iya. Seperti itu teh? Iya. Baik, karena mungkin catatannya sudah dapet, terus kayak kesan pesannya juga sudah dapet, terus kayak saya juga bertanya mengenai sesi yang mungkin paling berkesan menurut Teh Nida, juga Teh Nida sudah menjawabnya mengenai kesini. Lalu apakah sesi konseling kali ini perlu dilanjutkan atau dicukupkan dulu teh? Dicukupkan. Berarti nanti Teh Nida akan terus berusaha lebih baik, mungkin Teh akan terus berusaha sendiri gitu. Namun mungkin jikalau nanti apabila Teh Nida mungkin ingin curhat atau ingin kayak bercerita mungkin mengenai hal apapun yang Teh Nida rasakan di luar sesi konseling ini, sangat diperbolehkan gitu teh. Jadi mungkin jangan kaku juga, jangan takut atau jangan kayak gimana gitu. Jadi mungkin saya juga tetap terbuka di luar sesi konseling seperti itu. Baik, mungkin di sini saya izin untuk menutup sesi konseling kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena Teh Nida sudah mampu untuk meluangkan waktunya untuk bersesi konseling kali ini bersama saya juga. Terus saya sudah mempercayakan menceritakan permasalahannya kepada saya. Terus juga saya sangat senang ketika mungkin di sini saya dipercaya untuk membantu Teh Nida menyelesaikan masalah Teh Nida dengan mungkin problem yang sedang Teh Nida rasakan gitu ya teh. Jadi itu juga mempunyai kesan yang menyenangkan gitu bagi saya diri sendiri gitu. Baik, mungkin setelah itu mudah-mudahan Teh Nida kedepannya lebih konsisten lagi, lebih bisa menjadi diri Teh Nida yang lebih baik, terus melakukan hal yang baik juga untuk diri Teh Nida, mungkin lebih ke ngejusnya ke hal-hal positif gitu, dan mudah-mudahan akan paling utamanya mungkin akan lebih konsisten pada hal perubahan tersebut. Mungkin untuk sekarang ditutup dulu ya, mudah-mudahan kita semua disehatkan juga. Mungkin jangan lupa ketika mungkin kita sudah selesai di sesi konseling kali ini, jangan lupa terus bersilaturahmi. Mungkin untuk itu kita tutup aja kan. Mari mau langsung pulang aja. Ya.